evaluasi pemberian makanan tambahan. Nah, sebelumnya kita masuk lagi ke apa itu stunting dulu ya. Masih ada yang lupa, stunting itu kondisi gagal tumbuh di mana tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Jadi ini perbandingan apa ya? Artinya baru awal banget, deteksi awal gitu ya. Deteksi dini stunting itu dari tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya di sini ya. Untuk penyebabnya ada berbagai macam, tadi juga sudah dijelaskan sama Bu Novi sedikit, dan banyak juga tadi dari prevalensi stunting dan masalah gizi lainnya di sini ya, terkaitan dengan masalah gizinya. Nah, untuk pemecahan masalah ini kami dari kesehatan nggak bisa memecahkan sendirian tentunya ya. Tentu dengan adanya penanganan masalah gizi ini sebagai upaya lintas sektor untuk mengatasi penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan dari akar masalah melalui upaya intervensi gizi yang spesifik dan gizi sensitifnya. Oke, lanjut. Nah, ini hasil monitoring pemberian PMT balita. Bisa dilihat, kebetulan kecil-kecil banget ya Pak. Di sini antropometri ini adalah pengukuran berat badan, tinggi badan awal. Ini awalnya ya, sebelum ada pemberian PMT. Kemudian ini adalah minggu pertama, hasil minggu pertama. Nah, kolom yang ini adalah kenaikan atau penurunan berat badannya di sini. Jadi ini untuk data semuanya. Dari ini pemantauan minggu 1 dan 2, kemudian ini minggu 3 dan 4, dan ini pemantauan minggu 5 dan 6 ya. Minggu 1 2-nya itu tanggal 30 Januari, ini minggu kedua 3 4-nya tanggal 13 Februari, dan yang terakhir kemarin adalah minggu 5-6 tanggal 27 Februari. Ini untuk yang kenaikan berat badan dan tinggi badannya dari beberapa desa. Dan ini, nah ini adalah rekapitulasi pemantauan hasil pengukuran tinggi badannya. Kemudian di sini adalah ada penyebab berat badan tetap ataupun turunnya ya di sini. Yang pertama adalah adanya balita yang menderita sakit bawaan atau ya Down syndrome, ada yang hiposepalus, dan ada balita dengan riwayat lahir prematur. Tadi ya udah disampaikan juga, benar pencegahan stunting itu kayak lingkaran setan lah, lingkaran setan dari mulai si remaja itu remaja putri, kemudian nanti akan menikah, kemudian nanti punya anak, anaknya nanti menjadi stunting, mohon maafnya, nanti jadi remaja lagi, dan lain-lain. Itu jadi muter, adalah lingkaran setan kalau kita namanya. Jadi kalau ada di satu titiknya tersebut itu bermasalah, pasti nanti ke depannya bermasalah juga. Tapi ini juga bisa dicegah atau ditangani dengan apa? Ya kita upaya dari kesehatan, dari desa dan lain sebagainya. Kita melakukan upaya lintas sektoral. Kemudian yang kedua di sini adalah ada penurunan berat badan, mungkin karena balita tersebut lagi sakit atau selama 2 minggu sebelum pemantauan anaknya sakit, bisa batuk, pilek, sariawan, demam, diare, dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini yang ketiga adalah balita sedang aktif ya. Balitanya lagi aktif-aktifnya, 2 tahunan itu kan lagi aktif ya, jalan-jalan ke sana kemari, dan kebetulan asupan makanannya yang kurang gitu. Itu yang menyebabkan makanannya itu cuma untuk energinya aja, untuk energi yang dibakar, enggak untuk yang misalnya simpanan dan lain sebagainya. Betul. Terus di sini ada balita yang diasuh oleh nenek atau kakeknya. Kita nggak menyalahkan, mohon maafnya ya, kita nggak menyalahkan kakeknya atau neneknya yang salah atau gimana. Tapi kita juga ada edukasi yang mungkin neneknya atau kakeknya masih menggunakan prinsip zaman dulu. Ya. Belum ada terlalu dimanja, ditulipin pisang aja deh, dikerokin dikit, kasihan, kelaparan, nangis itu ada. Kemudian, pisang longok apa ya, mungkin saya tahu mungkin itu bentuk kasih sayang seorang nenek ataupun kakeknya, tapi kan sekarang zamannya sudah berkembang ya. Terus biar asal menang anaknya dikasih es, dikasih HP, dikasih jajan keripik sebelum makan. Jadi kan ya makannya kurang, tapi jajannya makan banyak gitu ya. Yang penting oke. Oke, terus di sini adanya
kurang konsisten atau kurang telaten ya dari orang tuanya ataupun yang ngasuh. Ini misalnya masih mengikuti kemauan anak. Jadi sebenarnya kalau kita sudah merencanakan siap punya anak, harusnya kita sudah siap untuk merencanakan nanti berbagi tugas untuk pengasuhannya, kemudian untuk makan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya anak yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti anak. Lah anaknya belum mau makan, lah anaknya pengennya jajan dulu. Kalau kita ikutin terus ya bakal kayak gitu terusnya gitu. Jadi kalau kita seperti itu Bu, kita mulai sekarang ya siap Bu, anaknya yang mengikuti kita. Terus satu lagi mungkin poin pentingnya adalah jangan pernah paksakan anak untuk harus makan habis gitu ya. Misalnya nih kita aja orang dewasa, satu piring ada nasi, ada lauk pauk, ada sayuran, ada buah tetek bengek di satu piring. Kira-kira tambah enak apa tambah lapar? tambah enak. Ada yang tambah lapar, ada yang tambah enak gitu ya. nasi biasa gue Nasi tambah kresek. ini yo nasi Ini tambah kresek. Kalau Bungkus. untuk orang dewasa, ya kalau untuk orang dewasa aja melihat satu piring penuh metetek gitu lah ya ibaratnya, tambah 6, apalagi untuk anak-anak melihat yang disajikan banyak porsinya. Terus jadi kita menyajikannya porsinya apa prinsipnya, sedikit-sedikit tapi sering, betul banget. Jadi misalnya ngambil sego. pagi-pagi nih misalnya anak mengkonsumsinya cuma makan 3 sendok sampai 5 sendok makan, ya nggak apa-apa, tapi nanti 1 jam 2 jam setelahnya kita kasihkan lagi, dek makan lagi yuk gitu. Boleh bisa dikasihkan Ya kakek. Oke. Terus di sini ada tindak lanjutnya ya. Tindak lanjut di sini adalah yang pertama, melakukan edukasi dan motivasi kepada orang tua atau yang mengasuh balita tersebut tentang makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Mungkin Bapak Ibu dulu, saya juga menangi ya, zamannya 4 sehat 5 sempurna, betul ya. Tapi sekarang udah ganti tuh pedomannya, jadi apa? Makan beragam dan bergizi seimbang. Karena apa? Karena pedoman yang dulu atau yang 4 sehat 5 sempurna itu dianggap kelimanya atau yang sempurna adalah susu. Jadi dianggap nggak usah makan nggak apa-apa, yang penting minum susu. Itu anggapan orang awam. Jadi sekarang diganti. Jadi apa? Makan beragam dan bergizi seimbang. Nah ini maksudnya beragam itu seperti apa? Jadi dalam satu piringku itu ada sumber makanan pokok atau sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga kita gitu ya. Kemudian ada lauk pauk, di sini lauk pauk ada hewani sama nabati. Ya, menarik anak-anak untuk makan dari tampilannya dulu. Kalau dari tampilannya udah suka, anak-anak insya Allah mau makan. Penasaran, itu yang bentuk ini apa sih? Dari sayuran apa sih? Terus bentuknya yang lucu-lucu gitulah ya. Nih adalah contoh-contohnya ya. Mungkin menunya biasa aja, tapi kalau misalnya kita platingnya atau variasi dalam penyajiannya lebih bervariasi, akan lebih tertarik. Ini mungkin terobosan barunya ya dari pemberian variasi dari penyajian atau platingnya. Ini contohnya aja ya. Ini ada yang sama susu ataupun ada yang sama ya. Nah, terkait dengan kemarin ada banyak pertanyaan tentang susu ya, produk susu. Mbak, itu kan susunya dari UHT tuh, kandungan glukosanya tinggi dan lain sebagainya. Ini langsung dijawab dan kita rembuk dari tim gizi di Kabupaten Cilacap. Jawabannya seperti ini ya. Pertanyaan seputar susu dari sebagai produk hewani pada pemberian PMT. Yang pertama, dasar pemilihan susu berbasis hewani sebagai salah satu bahan PMT balita stunting ya. Karena apa? Sekarang kan juga pencegahan stunting dengan protein hewani. Kenapa? Karena zat besi heme ataupun heme iron itu biasanya dijumpai di makanan hewani ya. Itu seperti apa misalnya? Seperti daging, unggas, ikan dan lain-lain. Nah, makanan tersebut mengandung 55-70% dari total kandungan zat besi dalam bentuk hemoglobin dan mioglobin. Jadi untuk penyerapannya dan kandungan gizinya, zat besinya itu lebih tinggi di
protein hewaninya. Dan ternyata lebih dari 95% zat besi fungsional yang ada di dalam tubuh manusia adalah dari bunga. Jadi untuk penyerapan yang maksimal adalah dari protein hewaninya, lebih cepatnya dari protein hewani. Dan kalau misalnya yang non heme itu misalnya dari telur, serealia, dan sayuran hijau lainnya yang tadi juga dijelaskan ya, kelor tinggi banget zat gizinya dari zat besi, zinc, vitamin, kalsium, dan lain sebagainya. Tapi tubuh kita itu udah ada pengaturannya. Allah itu maha kuasa banget ya, udah sangat sempurna. Ternyata tubuh kita lebih mudah mengkonsumsinya atau menelarkannya adalah dari protein hewaninya gitu. Nah, poin keduanya di sini, mengapa produk susu berbasis hewani? Nih, salah satu rekomendasi asupan energi yang berasal dari hewani. Ya, ini sesuai, udah ada penelitiannya dan kita mengacu pada data ataupun materi yang ada gitu. Sudah sesuai dengan penelitiannya. Dan ada berbagai penelitian, salah satunya di dalam keputusan Menkes RI ya, tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Memiliki protein hewani setidaknya 1 kali per hari memiliki nilai pertumbuhan linear lebih tinggi dibandingkan tanpa mengkonsumsi produk olahan susu. Kemudian pemilihan susu yang dilakukan sebagai salah satu alternatif ya berbasis hewani dengan keunggulan seperti ini. Susu berbasis hewani mengandung vitamin C, daya cernanya yang lebih mudah pada kelompok balita. Kemudian kandungan hormon untuk pertumbuhannya lebih stimulator. Kemudian di sini, apakah harus susu UHT? Ultra high temperature. Nah, ini ultra high temperature. Jadi ini susu yang dipasteurisasi atau disterilisasi dengan suhu tinggi. Gitu. Isinya turun ya. Suhu tinggi kan ada beberapa proses sterilisasi atau pasteurisasi. Pak, kalau mau belajar sih boleh banget. Jadi dia di pasteurisasi dengan suhu tinggi tapi dengan waktu yang sebentar gitu. Ada beberapa proses sterilisasi atau pasteurisasinya. Tentang etiket diet pada balita, stunting adalah susu dengan besaran 0,5 penukar atau 0,5 penukar, kemudian diterjemahkan dalam bentuk UHT. Boleh susu UHT, boleh susu bubuk, boleh ASI. Ini ASI kalau misalnya kurang dari 6 bulan, kayaknya udah lebih dari 1 tahun semua. Dan kalau yang kurang dari 2 tahun boleh pakai ASI. Sehingga susu UHT adalah salah satu contoh kelompok makanan yang berbasis produk hewani. Adakah alternatif selain susu UHT? Ada dong, banyak. Yang penting kita sesuai dengan ukuran rumah tangga atau misalnya sesuai dengan porsinya. Boleh dari susu skim, susu bubuk full cream boleh. Diganti dengan keju boleh, karena kan itu keju termasuk juga produk turunan susu, betul. Susu segar. Susu sapi murni boleh, susu kambing boleh, yogurt atau susu fermentasi lainnya, Yakult boleh. Yang penting jumlahnya sesuai dengan kebutuhan anaknya atau tidak melebihi kebutuhan anaknya. Nah, boleh diganti dengan snack atau camilan berbahan dasar susu atau pembuatan susu. Misalnya kan ada juga menu dengan puding kelor, boleh. Tapi di sini adalah susunya juga lebih banyak. Gitu. Puding susu boleh. Nih, pisang kukus keju boleh, es krim boleh, tapi tidak setiap hari. Nah, terus apakah pemberian susu berbahan dasar protein hewani boleh diganti dengan sari kedelai? Ah, iya, benar ya. Pemberian sari kedelai dapat dilakukan sebagai opsi terakhir, ya. Di sini paling terakhir. Hal ini karena ya tadi ya, penyerapan zat besinya kurang maksimal. Karena tubuh kita lebih mudah menerima dari yang hewani atau heme iron. Berarti tidak direkomendasikan ya Mbak ya? Ini pilihan terakhir gitu. Nah, terus di sini adalah siklus menu terakhir ya, bukan siklus menu terakhir yang diedit, yang udah ada masing-masing ada dalam kalorinya. Untuk pembuatan puding itu sudah dikasihkan takarannya nggak? Susunya berapa sendok, berapa gram, terus pudingnya jenisnya apa boleh nutricel, apa yang puding biasa, terus
kadar airnya berapa, antara apa takarannya, resepnya. Kalau resepnya sih belum. Paling kalau misal itu nanti dibuatkan ya, buat menyamakan aja dan kandungannya sudah sesuai dengan porsinya. Nah ini nih menarik. Perbandingan kandungan gizi dalam beberapa produk susu persajian. Ya, kan sering yang dikasih nih kayak gini ya, ultra milk yang coklat. Tapi yang ukurannya 125 ml yang kecil-kecil gitu ya. Nih, kandungan gizinya nggak jauh beda. Tapi kalau misalnya dikasihnya yang full cream, itu ternyata ya yang hambar lah rasanya, energinya lebih rendah, kandungan gulanya juga 0. Di sini 0. Yang krim ya? Iya yang nggak ada rasanya. Manis-manis ya. Biasanya kurang suka. Terus di sini ada berbagai macam lah ya, boleh yang full. Nah ini kemarin juga ada yang susu bubuk aja mbak gitu. Nih ini sih saya ambil dari kalori yang ini, dan kalau yang sasetan bukan yang kardusan ya, bubuk ataupun vanilanya. Per sasetnya kurang lebih sekian, dengan energinya tinggi ya, termasuknya energinya tinggi bisa jadi karena apa? Kandungan gulanya juga tinggi, jadi energinya tinggi di sini. Jadi saya sarankan tadi ya tetap pakai susu aja nggak apa-apa, tapi kan kita ngasihnya 1 kali per makan tuh. Jadi keluarganya kita juga edukasi sama keluarganya. Misalnya dalam 1 hari itu cukup 1 kotak aja gitu. Dan kandungan gula sebenarnya nggak begitu bermasalah kalau misalnya dia makannya cuma 1 kotak aja atau 1 kemasan yang kecil ini. Per hari. Makanan ini yang definisi makan beragam dan bergizi seimbang. Bukan karena lagi diet tapi terus minyak-minyaknya nggak ada yang digoreng-goreng. Ya enggak, nanti tubuh kita kan juga perlu minyak gitu kan untuk mempercepat penyerapan zat gizi lainnya. Nah ini untuk standar dietnya. Nah terakhir nih, ini Piringku. isi piringku ya. Opo ae? 1 makanan beragam dan bergizi seimbang. Dalam 1 Oke. piring itu minimal, bukan minimalnya, memang harus ya seperti Harus. ini. Yang di sini Ini 2/3 dari setengah piring adalah makanan pokok. Nasi boleh, kentang Ini. boleh, jagung boleh, singkong boleh, dan lain-lain. Pokoknya makanan pokok. Terus di sini 1/3 dari setengah piring adalah lauk pauk. Apa? Bisa dari ikan, tempe, telur, boleh gesek, Gesek boleh ya? daging dan lain sebagainya. Buah-buahan, ya. Kita ketemu prasmanan. Boleh di luar. Sebelah kambing guling aja, sebenarnya sitik kambing guling. Ya, lanjut. Terus lanjut di sini adalah Tambah kresek. sayuran. Porsi sayuran dengan porsi makanan pokok itu sama. seimbang. 2/3 dari setengah piringnya. Banana sayur. Betul ya. Terus selain dari itu juga tetap apa? Kita tetap menjaga kebersihan, hygiene, sanitasi, ya. Cuci tangan sebelum makan, setelah makan juga. Betul. Tetap melakukan aktivitas fisik, Olahraga. sepeda, lari, jalan sehat dan lain sebagainya. Senam boleh. Terus memantau berat badan. Dan di sini ada boleh berlari, jogging, dan minum Air air putih yang yang cukup. Air banyak. putih. Oke. Kemudian di sini ada sedikit lah untuk belajar kita semuanya. Makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah. Amin. Ini dari Quran surat An-Nahl ayat 114. Dan di sini ada makanlah yang enak, pasti diakhiri dengan pembicaraan yang baik. Ini dari Geoffrey Nicker. Terima Oke. kasih.